Halo, di video ini saya mau share jurnal yang saya temukan sangat-sangat menarik. Nah, ini jurnalnya terindeks Scopus kuartil 1. Terus kita cek ya nama jurnalnya, Education and Information Technologies. Kenapa jurnal ini menarik? Satu, seperti yang tadi saya bilang, ini kuartil 1. Dan walaupun kuartil 1, tapi ya tetap aja ya kuartil 1 itu challenging untuk ditembus, tapi ini punya peluang tinggi untuk diterima. Kenapa? Saya jelasin belakangan. Terus yang kedua, ini jurnalnya bisa gratis. Nah, dia H-indeksnya 61. Ini saya udah buka di halaman ini nih, data di halaman skimagojr.com. Buat Bapak Ibu dosen mungkin udah familiar ya. Ini website utama yang sering dipakai sama dosen-dosen di Indonesia untuk nyari tahu ranking suatu jurnal. Kayak ini data jurnalnya Education and Information Technologies. High indexnya 61 itu tinggi, publishernya keluar academic publishers. Tapi kalau kita buka lebih langsung, misalnya ini homepage-nya, ini saya klik homepage-nya. Jadi dia tuh dari Springer ya. Springer ini ini publisher legit. Oke. Terus dia subjek areanya di social science, education, e-learning, library, and information sciences. Jadi Bapak Ibu yang ada di bidang ini bisa publish di jurnal ini. Terus terbit dari United States of America. Terus kita cek ranking jurnalnya ya. Nah, ini ranking jurnalnya. Dia semuanya kuartil 1, baik bidang education, e-learning maupun yang library and information sciences. Oke. Itu data jurnalnya. Sekarang kita buka cek jurnalnya. Ini saya udah ke halaman jurnalnya. Halaman jurnalnya kalau kita scroll inilah itu ya. Dia high impact-nya itu 3 lebih, 3,6 itu tinggi. Terus submission sampai diterima atau ditolaknya untuk lanjut atau enggak itu 22 hari rata-rata mediannya. Nah, tahu apa enggak jurnalnya itu berbayar atau enggak? Ini jurnalnya kalau kita lihat yang cek yang latest articles-nya aja misalnya ya. Nah, di sini ada jurnal yang Bapak Ibu bisa ngeliat di sini open access. Jadi kalau klik open access, jadi kalau kita klik nanti kita bisa download. By the way, ini judulnya menarik nih, ada TikToknya itu keren. Terus ada juga yang nggak ada tanda open access-nya nih, kayak yang di atasnya nih ya, berarti dia closed. Kalau closed itu berarti nggak bisa diakses kecuali Bapak Ibu kerja atau belajar di institusi yang nge-subscribe langganan ke jurnal ini, jadi baru bisa akses. Tapi kalau nggak ada langganan institusi Bapak Ibu, jadi nggak bisa akses. Jadi tapi bagusnya kalau dia close access itu kita nggak perlu bayar ke jurnalnya. Jadi jurnal ini gratis, bisa gratis, bisa juga berbayar. Terus kita klik volumes and issues, kita klik volumes and issues semuanya. Nah, di sini ini yang volume 28 itu yang tahun 2023. Jadi karena masih berjalan, kita cek ya volume yang dari tahun 2022. Nah, volume 27 yang dari tahun 2022 itu di sini ada 9 isu. Yang tahun 2021 ada 6 isu. Sebelumnya lagi 6 isu. Jadi rata-rata 6 isu lah. Mungkin yang terbaru dia nambah jadi 9 isu. Jadi terus kalau yang 2023 juga sampai Juni ada 6 isu dan terus akan bertambah karena ini masih pertengahan tahun. Jadi ya sepertinya setiap isu akan tetap ada 9, setiap volume akan ada 9 isu. Jadi satu volume ada 9 isu, banyak tuh ya. Nah, sekarang jadi peluang diterimanya gede. Nah, kenapa lebih gede lagi? Misal saya klik nih salah satu isu misalnya ya. Klik nih yang November 2022 isu 9. Nah, di sini lihat nih. Di sini ada 53 artikel di isu ini.
Jadi kalau Bapak Ibu scroll itu ada 53 artikel di satu isu dan itu banyak banget. Dan di sini ada yang open access tuh ya. Terus lainnya itu nggak ada data, nggak ada keterangan open access, berarti mereka close. Kalau yang close berarti mereka nggak perlu bayar apapun. Di scroll lagi ada yang open access, ada yang close. Banyak banget tuh ya. Jadi rata-rata ada jurnal yang cuman satu isunya tuh 5 jurnal, rumah artikel, ada yang 6 artikel, ada yang bahkan 3 artikel, itu kompetitif banget. Tapi ini satu isunya itu ada 53 artikel, itu yang volume 27 isu 9. Tapi kalau kita misalnya klik lagi yang ini, misalnya tadi kan isu 9, ini isu 8 misalnya. Nah, bahkan yang di isu 8 volume 27 itu ada 61 artikel di isu ini. Banyak banget ya. Jadi Bapak Ibu, di sini nih jurnal kuartil 1, publishernya legit, dia bisa open access atau close access. Jadi ini jurnal yang bisa pikir-pikir mau di submas untuk submit jurnal artikel ke sini. Itu ya. Nah, kuartil 1 bisa gratis, sama satu isu bisa 50 lebih artikel yang diterima untuk publish. Itu jurnal pertama yang direkomendasiin ya, Education and Information Technologies, jadi yang berhubungan sama education. Terus jurnal kedua yang saya rekomendasikan karena dia kuartil 1 gratis dan juga peluang diterimanya tetap besar adalah ini. Computers and Educations. Kita klik ya. Ini jurnal kedua, Computers and Educations. High indexnya lebih tinggi lagi tuh, 215. Publishernya Elsevier. Jadi dan juga subjek areanya di Computer Science sama Social Science, di Education sama e-learning. Jadi Bapak Ibu yang dari bidang Computer Science ataupun Education ataupun yang berhubungan artikelnya tentang e-learning bisa submit di jurnal ini. Terbit dari negara United Kingdom. Kita cek rankingnya ya. Rankingnya itu udah lama banget, bahkan dari tahun 1999 itu udah kuartil 1. Ini jurnal legit banget. Nah, dan ini menarik dari jurnal ini adalah kalau kita klik homepage-nya, ini ke halaman jurnalnya ya. Ini Science Direct. Oke. Terus high impact-nya itu 11,182 dan itu super tinggi. Terus kita lihat artikel and issues. Ini all issues-nya kita cek ya, all issues. Nah sama ya, kalau yang tahun 2023 itu masih berjalan. Jadi kita buka cek yang volume dari tahun sebelumnya, yang tahun 2022. Kita cek. Ini kita cek ya, ini volume di tahun 2022. Ada berapa volume? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 16 di satu volume. Bayangin tuh, kayak ini aja nih, April itu ada dua kali volume. Nah, tapi dia dari Science Direct, itu publisher yang walaupun dia banyak menerima, banyak ada volume, jadi tapi kalau kita lihat dari publishernya, dia Science Direct itu legit dan juga kuartil 1. Nah, itu kalau dari volume ya. Sekarang kita lihat isu yang ada di dalam volume itu. Kita cek misalnya yang volume 191 ini. Oke. Ada berapa artikel di sini? Ya, kita cek ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 artikel kurang lebih, tapi beda-beda lah ya. Dan 17 kurang lebih segitulah kalau kita cek. Isu yang lainnya mungkin bisa di bawah atau di atas dari 17. Tapi tetap aja, walaupun gak sebanyak yang tadi kan jurnal yang sebelumnya itu ada bisa 61 artikel. Nah, ini 17, tapi volumenya lebih banyak. Volumenya lebih banyak nih di jurnal ini.
Dan ini juga kenapa saya bilang gratis, bisa dilihat ya, di sini ada yang open access ya. Terus ada file PDF-nya yang bisa langsung diklik to download. Tapi ada juga artikel yang cuman abstrak only, jadi dia close, nggak ada PDF-nya sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada tempat kerjanya atau tempat belajarnya, nggak ada subscribe atau berlangganan jurnal ini, nggak bisa akses gitu tuh. Nah, ada yang bisa di download PDF-nya, ada yang enggak gitu ya. Jadi ini jurnalnya bisa gratis, jadi bisa dua opsi hybrid. Kalau Bapak Ibu ada funding, ada dana, bisa di open access. Keuntungannya kalau open access, lebih banyak yang citasi, lebih banyak yang baca, bagus untuk Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada budget untuk open access suatu artikel, bisa minta close, nggak perlu bayar sama sekali. Itu ya, itu jurnal kedua, Computers and Educations. Nah, itu dua rekomendasi jurnal yang bisa Bapak Ibu pakai. Mereka keduanya kuartil 1, terus bisa gratis karena mereka hybrid jurnal. Terus dan peluang diterimanya itu walaupun kompetitif juga ya, tapi karena menerima banyak artikel, jadi kompetisinya itu lebih tidak seketat kalau dia cuma ada misalnya nerbitin 5 artikel per isu. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.